Malam ini Trisha akan memakan telur emas itu. Dan telur itu akan hilang selama-lamanya, Sambi. Iya, dan itu berarti calon anak di dalam kandunganku tidak punya saingan lagi. Ini gawat, Kansa. Mereka akan benar-benar menghancurkan telur emas itu. Bopo, ini benar-benar gawat. Dompet, kita harus segera memberitahu Kanjeng Putri Narirati. Kansa, Bajil, Kanjeng Putri, ini benar-benar gawat. apa yang gawat Kansa? Kamu jangan menakutkanku. Tapi Kansa itu benar. Ini benar-benar gawat. Nagapati dan Dewi Sambi ingin menghancurkan telur emas. Apa? Itu anakku. Hei, burung jelek, sedang apa kau di tempatku? Berikan telur itu padaku. Jangan mimpi kamu, burung jelek. Ambil saja kalau kamu bisa. Rasakan ini. Rasakan kamu. Enak saja mau merebut telur ini dariku. Anakku. Telur emas kemana, Nu? Syukurlah. Oh, Dewa Jagat Batara. Terima kasih. Sebentar lagi, telur itu akan lumat di dalam perut ular siluman ini. Maka tidak ada lagi ancaman untuk kita semua. Dan kamu harus memenuhi janjimu untuk mendapatkan hakku di Kurawa. Tenang, Sambi. Tenang saja. Aku pasti akan memenuhi semuanya. Bodoh kamu, Sambi. Aku tidak akan memberikan apapun. Karena aku sendiri yang akan menguasai Kurawa. Lihat! Lihat! Aneh, bukannya Dwi Bangga dipatok oleh ularku. Tapi kenapa kekuatannya bertambah? Kamu menang kali ini, Dwi Bangga. Jadi ini, ular yang sudah menelan telur emas. Jangan sentuh ular itu. Sambi, kamu selalu saja memancing di air keruh. Itulah aku. Aku menghalalkan segala cara untuk mencapai semua keinginanku.
Ini ularnya, Kanjeng. Bagus. Kalau begitu, segera kita bawa ke Kurawa. Mereka semua sudah pergi lama sekali, Eyang. Mungkin mereka tidak berhasil menangkap ular itu. Rati, untuk saat ini kita berdoa saja. Mudah-mudahan mereka berhasil. Eyang, itu mereka. Lapor, Kanjeng. Kami berhasil menangkap ular itu. Romo, Hormat kami, Kanjeng. Terima kasih, Kamandan. Arya, Tidak perlu berterima kasih. Itu sudah menjadi kewajiban kami. Ternyata ini ularnya. Trisha, aku tahu kamu diperalat oleh Nagapati sehingga bisa melakukan semua ini. Sekarang aku mohon, keluarkanlah telur emas itu dari perut kamu. Trisha, kamu mendengar Rati kan? Aku mohon keluarkanlah telur itu. Tidak, Rati. Aku tidak akan pernah mengeluarkan telur ini dari perutku. Trisha, aku tahu sebenarnya kamu adalah ular yang baik. Sama seperti kakak kamu. Benar, Trisha. Keluarkan telur itu baik-baik. Aku mungkin tidak akan menghukummu. Aku akan kembalikan kamu ke kaummu. Kau pikir kau berada di atas angin dengan memberiku pilihan ke Bui Narang. Trisha, jaga bicara. Kamu harus tahu dengan siapa kamu berhadapan. Kamu tidak perlu mengajariku, Kamandanu. Aku bukan bawahan siapapun di sini. Kalian semua dengar baik-baik. Biarpun kalian memohon sampai mengeluarkan air mata darah, sampai kapanpun aku tidak pernah memberi telur ini pada kalian. Kamandanu, bagaimana ini? Begini saja, Kanjeng. Jika dia tidak mau mengeluarkan telur itu dari perutnya, kita akan mengambilnya secara paksa. Trisha, jika kamu tidak mau mengeluarkannya, aku akan memotong-motong tubuhmu dan merobek perut untuk mengambil telur itu sendiri. Nagraj, kita harus mencari cara untuk melepaskan Trisha. Iya, tapi bagaimana caranya, Nagapati? Di sini saja kita tidak sanggup menghadapi mereka. Apalagi sekarang mereka semua berkumpul di Istana Manguntur. Akan sangat sulit melakukan ini. Menyusuplah kamu ke dalam Istana Manguntur dan masuklah ke dalam tubuh Kebo Winarang. Lalu apa yang harus aku lakukan setelah masuk ke tubuhnya Kebo Winarang? Karena Kebo Winaranglah yang paling berkuasa di sana, dan kamu bebas berbuat apa saja. Setelah itu, kamu pura-pura ingin bicara dengan Trisha. Kamu bukakan pintu belakang untukku, maka aku akan masuk dari sana dan membawa Trisha pergi. Ide yang bagus. Baik, aku ke sana sekarang. Sepertinya tempat itu tidak berpenghuni, Romo. benar. Biasanya anak buah Nagapati selalu berjaga bergantian. Bagaimana kalau kita masuk saja? Aku yakin di dalam pasti ada orang. Mereka tidak mungkin menjebak kita. Karena kita ini bukan musuhnya, Romo. Benar, Lasmi. Mereka memang butuh bantuan kita. Ayo. Romo, sepertinya ada yang mengintai kita. Siapa mereka?
Ayo Laksmi. Ayo Laksmi. Kemana mereka? Dewi Sambi? Ya. Jangan keluar. Kurang aja. Rupanya mereka ingin bermain-main denganku. Sedang apa kalian? Seharusnya kami yang bertanya. Sedang apa kamu di sini? Dan katakan, di mana Nagapati? Rupanya kalian berdua mencari Nagapati. Iya, guanya kosong. Sepertinya dia kabur. Mungkin dia tidak mau bekerja sama dengan kami. Kamu tahu kemana dia? Aku juga tidak tahu. Sudah beberapa hari gua itu kosong. Dan aku juga sedang mencari. Berarti dia sudah membawa telur yang dimakan oleh Trisha. Trisha sudah memakan telur itu. Dan aku yang sudah membantunya. Lalu sekarang dia pergi. Sial. Kita harus mencari Nagapati. Iya. Kalau sampai dia pergi, semua rencana bisa berantakan. Ya sudah kalau begitu, kita cari bersama. Ayo. Ini kesempatan terakhir. Kamu mengeluarkan telur emas itu sendiri, atau aku yang akan memaksakannya. Jangan harap kalian bisa memaksaku. Kalian tunggu saja kehancuran kalian. Sepertinya kamu sudah tidak bisa diajak bicara baik-baik. Hentikan! Tinggalkan tempat ini. Aku mau bicara dengan ular ini sendirian. Cepat tinggalkan tempat ini. Cepat keluar. Berarti, apa yang kamu tunggu? Cepat keluar. Keluar. Jangan takut. Aku not threat. Apa yang akan beliau lakukan pada siluman itu? Kenapa beliau menyuruh kita semua pergi? Aku juga merasakan kebingungan, Komandan. Kenapa Romo Kebowinarang melakukan hal itu? Atau mungkin saja Romo Kebowinarang mempunyai cara lain untuk membinasakan siluman ular itu. Kamu dengar itu, Dungpret? Hebat sekali. Kanjeng Kebowinarang sampai dia bisa membuat ular siluman itu bertekuk lutut padanya. Bopo, pasti Kanjeng Kebowinarang mempunyai ilmu yang hebat. Kita harus bisa menyerap ilmunya. Pasti ilmu itu berguna untuk kita. Tumben otakmu encer. Ayo, Dungpret. Rati? Rati? Apa yang sedang kamu pikirkan? Apa kalian tidak merasakan ada yang aneh dalam diri Eyang? Aneh bagaimana maksudmu? Entahlah, Arya. Tapi aku bisa merasakannya. Tidak, Trisha.
Aku disuruh Tuanku Nagapati untuk menyelamatkanmu. Hahaha. Sudah kuduga Nagraj. Nagapati pasti tidak akan pernah membiarkan aku mati di tangan para pedebah itu. Baik, baik. Marmut! Pergi! 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 Aneh. Bagaimana bisa Kanjeng Kebo Winarang begitu takut sama marmut? Bobo, ini benar-benar aneh. Kanjeng Putri Ratih menceritakan tentang Kebo Winarang. Waktu kecil, Kebo Winarang mempunyai binatang marmut dan kelinci. Mana mungkin Kebo Winarang takut dengan marmut? Sebaiknya kita segera memberitahu Kanjeng Putri Nyai Ratih. Ratih, apa yang mendasarkan sehingga kamu mempunyai pemikiran seperti itu? Entahlah Romo, tapi aku merasakan ada yang aneh dari sorot matanya. Berbeda bagaimana, Rati? Benar, Rati. Aku tidak melihat ada yang aneh dari eyangmu. Mungkin hanya perasaanmu saja. Kanjeng Putri, Kanjeng Putri. Kansa, Bajil, Kanjeng Putri, bukannya Kanjeng Putri benar bilang kepadaku bahwa Kanjeng Kebo Winarang tidak takut dengan marmut? Iya Kansa. Memangnya kenapa? Pertanyaanmu aneh sekali. Kalau benar Kanjeng Kebo Winarang tidak takut sama marmut, kenapa waktu kami berubah menjadi marmut dia sangat ketakutan, Kanjeng? Sebenarnya hal apa yang kalian bicarakan ini ya? Ampun beribu ampun, Kanjeng. Hamba penasaran dan ingin tahu apa yang dilakukan oleh Kanjeng Kebo Winarang. Ternyata benar, Kanjeng Kebo Winarang itu sangat takut dengan marmut. Itu mungkin saja, Bajil. Eyangku tidak pernah takut pada marmut. Ya, aku tahu. Pasti arwah Narjat takut dengan marmut. Jangan-jangan Arwah Nagraj. Bisa saja ini arwah Nagraj. Bukannya arwah ini bisa masuk ke setiap tubuh, termasuk aku dan Romo. Ini gawat. Jika itu semua benar, kemungkinan besar dia mencoba untuk menyelamatkan Trisha sekarang. Kamandanu, Dwi Bangga, lebih baik sekarang kita harus memastikannya. Baik. Ayo. Tuanku. Bagaimana, Nagraj? Semua berjalan sesuai rencana, Tuanku. Aku tahu, aku bisa mengandalkanmu Nagapati. Dan aku tahu, kamu tidak akan pernah mengecewakan aku. Bagus. Bagus. Bagus sekali. Ayo, Nagraj. Nagapati.
Romo. Jangan takut, Trisha. Aku sudah memberimu ilmu yang bisa membuatmu berubah jadi manusia. Selama kamu menjadi manusia, maka telur emas tidak akan ada lagi di dalam tubuhmu. Mereka tidak akan pernah bisa lagi melakukan apapun kepadamu. Bawa Romo ke dalam. Mulai saat ini, kita bertiga harus sepakat menjaga rahasia ini. Sebab kalau tidak, ini akan membahayakan untuk keselamatan kita. Benar, Sambi. Aku setuju. Dan menurutku, kalau kita menyatukan kekuatan kita, kita akan dengan mudah mendapatkan apa yang kita inginkan. Iya, Dipangkara. Aku setuju sekali. Dan aku sudah tidak sabar ingin menguasai Mangunkuh. Tapi kalian berdua harus ingat, jangan sekali-sekali berkhianat kepadaku. Atau aku akan membunuh kalian. Jangan sombong kamu, Dewi Sambi. Atau jangan-jangan kamu yang berkhianat. Kamu jangan menuduhku ya. Aku tidak mungkin berkhianat. Sudah! Belum apa-apa kalian sudah berkelahi. Mari kita satukan tangan kita untuk membuktikan bahwa kita sudah bersepakat. Kakak, tolong turunkan aku. Trisha, aku mohon, bebaskanlah telurku. Keluarkanlah dia dari dalam perutku. Dia sudah cukup banyak menderita selama ini. Dari sejak dalam kandunganku, sampai dia harus terlahir dan berkembang dalam bentuk telur. Dan bukan cuma itu, sejak dia keluar dari rahimku, lebih banyak orang yang mau menghancurkannya daripada menyelamatkannya. Kasihani dia, Trisha. Dia tidak berdosa. Dia masih begitu kecil dan tidak berdaya. Tolong keluarkan dia. Berikan dia padaku. Trisha, aku mohon, katakan apa yang harus aku berikan padamu agar kamu mau mengeluarkan telur itu. Ayo katakan, Trisha. Kalau kamu mau, kamu boleh mengambil nyawaku. Kamu boleh membunuhku. Tapi tolong, bebaskan anakku. Tolong, Trisha, bebaskan. Percuma saja kamu menangis. Dasar burung cengeng. Sampai kapanpun aku tidak akan pernah memberikan telur itu padamu.
Romo, bukannya itu Dwi Pangga? Benar, Lasmi. Romo yakin itu Dwi Pangga. Bukannya seharusnya dia sudah mati dipatok ular di hutan dan tubuhnya tidak ditemukan? Kenapa dia ada di sini ya? Pasti sudah terjadi sesuatu, Romo. Lasmi, ayo kita cari tahu. Kanjeng, hamba sudah meminta para prajurit untuk memperketat penjagaan di tahanan Trisha. Bagus. Kamu sudah cukup banyak membantu. Beristirahatlah. Biar Kamandanu yang bertugas menjaga sekarang. Daulat, Kanjeng. Tidak, Kanjeng. Sudahlah, Dwi Pangga. Kamu kan baru saja sembuh. Lebih baik sekarang manfaatkan waktumu untuk beristirahat. Aku rasa Kanjeng Respati benar, Kang. Sebaiknya aku yang berjaga. Jika nanti ada sesuatu, aku akan memberitahumu. Tidak perlu, Kanjeng. Entah mengapa, semenjak disembuhkan oleh para siluman ular itu, tubuh hamba menjadi lebih sehat. Diselamatkan siluman ular. Diam saja, Romo. Kita dengarkan saja. Paman Diwangkara? Lasmi, sedang apa kalian di sini? Kami baru saja pulang dari Banyu Biru. Tanpa sengaja, kami mendengar pembicaraan kalian. Dwi Pangga, kamu... Iya, Dwi Pangga telah selamat dari maut. Syukurlah, ternyata Sang Yang Widi masih melindungi kamu. Pertama Kamandanu, lalu kamu Dwi Pangga. Maaf, tadi waktu kami lewat tanpa sengaja mendengar pembicaraan kalian. Aku dengar kalian sedang berjaga-jaga. Berjaga-jaga apa? Sebenarnya ada sebuah berita yang mungkin saja membuat kalian senang atau tidak. Kita telah berhasil menangkap Trisha. Jadi dayang ular siluman itu sudah ditangkap. Bagus, dia juga sudah menipuku. Mohon maaf, Kanjeng. Hamba harus bertugas. Baik, silakan. Hamba juga, Kanjeng. Kami juga akan pergi ke Banyu Biru. Ada hal pribadi yang akan aku bicarakan dengan Romoku. Permisi. Jadi karena itu dia masih hidup, Romo? Iya. Tapi siapa yang menyelamatkannya? Tidak mungkin anak buah Nagapati. Aku yakin. Siluman ular yang pernah menyelamatkan Kamandanu. Itu dia. Ini gawat, Lasmi. Tidak bisa dibiarkan. Jangan sampai siluman ular itu berpihak pada mereka. Dan yang lebih gawat lagi adalah mereka menahan Trisha, Romo. Dan tidak akan membebaskannya sebelum mendapatkan keluar emas itu. Kita harus mengeluarkan Trisha, Lasmi. Tapi kita masih membutuhkan Nagapati dan Dewi Sambi, Romo. Aku tidak mau mengotori tanganku sendiri. Karena yang mereka tahu adalah Trisha itu bekas dayang. Ya, kita harus cari cara mengeluarkan Trisha. Karena ini cara yang terbaik untuk posisi kita, Lasmi. Kita hanya punya Dewi Sambi, Romo, yang bisa membantu kita. Ya, kamu benar, Lasmi. Hanya dia satu-satunya cara. Ternyata memang tidak mudah untuk mengambil telur emas itu dari Trisha. Sekarang kita harus bagaimana? Aku punya ide bagus, Kanjeng Putri. Ide bagus? Ide apa itu, Bajil? Begini, Kanjeng Putri. Aku dan anak dompet itu akan berubah menjadi marmut dan menggoda Trisha. Trisha itu kan ular. Kalau dia melihat kami, aku yakin dia akan memakan kami. Maksud kamu? Begini maksud aku, Kanjeng Putri. Kalau aku berubah menjadi marmut, aku yakin dia selera makannya akan bertambah. Pastinya dia akan berubah menjadi ular. Ide kamu benar-benar bagus, Bajil. Aku sangat menyukainya. Ternyata kamu pintar juga ya. Kanjeng Putri, kau tahu
Coba aku itu cerdas. Menurut kamu kenapa? Karena kepalanya botak. Otaknya kehalingan dengan rambut. Maaf Kanjeng Putih. Anak dompet. Kenapa kamu menghina Bopo? Kenapa? Bopo jangan marah-marah. Tambah jelek ya setan. Sudah. Ini bukan waktunya kalian untuk bercanda, tapi serius. Sekarang, aku minta pada kalian untuk segera berangkat mengambil telur mas itu. Siap, Kanjeng. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Baiklah, semoga kalian berhasil. Dompet, ayo. Salah, ke situ. Lama-lama di sini aku bisa mati kelaparan. Tidak ada satupun makanan yang bisa aku makan. Kebetulan dia lagi lapar. Ayo Kansa. Ternyata ada domar. Benar-benar santapan yang lezat. Tolong Bopo. Mengajar. Coba aku udah melihat ular. Mungkin marmut itu sudah dapat. Siap. Kurang ajar. Bikin air liur ku metes saja. Aku harus berubah jadi ular supaya aku bisa menangkap mereka. Hati-hati Dumpret. Bopo juga hati-hati. Ketangkap juga kamu. Ya Bopo, kita berhasil menangkap ular itu. Ayo Dumpret. Ayo Bopo. Apa itu? Ayo kita lihat. Paman Danu. Ini ularnya udah aku tangkap. Iya Kamandanu. Ular ini sudah tidak bisa lagi menjadi manusia. Bagus. Prajurit. Apa Kanjeng? Cepat, ambil ular itu. Baik Kanjeng. Hati-hati. Jangan sampai telurnya kenapa-napa. Cepat, sekarang keluarkan telur itu dari perut. Tidak, aku sudah bilang sampai kapanpun aku tidak akan pernah mengeluarkan telur ini. Aku akan menghancurkannya dalam perutku. Baiklah, kalau kamu tidak mau mengeluarkannya, aku akan memotong-motong tubuh. Cepat keluarkan telur itu, atau aku akan memotong-motong tubuhmu. Tricia, cepat keluarkan sekarang. Iya. Tapi tolong tarik belangmu. Dewa Jagabatara, kenapa telurnya bisa menjadi biru seperti itu?
selamat menikmati masa hukumanmu, Trisha. Di tempat sekecil ini, kamu tidak mungkin bisa lagi menjadi manusia, Trisha. Berdebah kalian, semua keparat. Kalian sudah mendapatkan apa yang kalian inginkan. Lepaskan aku, lepaskan aku. Jangan harap. Kamandanu, Bangga, awas kalian. Aku akan membalas kalian. Mau kemana kamu? Sambi, Kami mencarimu kemana-mana. Dan ternyata rupanya kamu masih di sini. Iya, sepertinya kamu terburu-buru. Atau jangan-jangan kamu diam-diam menyusun rencana tanpa melibatkan kami. buang pikiran kotormu itu, Sambi. Semua itu bisa merusak suasana kerja kita. Lalu kenapa kamu menghilang dan sulit untuk ditemui? Aku tidak menghilang. Aku sengaja untuk mengintai menguntur. Tapi mereka sudah berusaha menyelamatkan telur itu. Iya, Nagapati. Telur itu baru akan hancur selama 14 hari. Aku takut sekali kalau mereka berhasil menyelamatkan telur itu. Jangan kalian pikir aku tidak memikirkan bagaimana jalan keluarnya. Cuma, sekarang ini resikonya sangat besar kalau menghadapi mereka secara langsung. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita butuh orang dalam, yaitu kalian berdua. Tapi resikonya sangat besar, Nagapati. Kami justru mencarimu. Kita tidak ada pilihan. Cuma kalian berdualah yang bisa membebaskan Trisha. Baiklah, kalau memang tidak ada jalan lain, kami akan membebaskan Trisha. Kamandanu, perketat penjagaan istana. Aku tidak ingin calon cucuku dicuri lagi. Baik, Kanjeng. Ya, saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak atas kerja keras kalian. Telah berhasil membuat telur emas ini kembali kemari. Kanjeng Respati, tenanglah. Kami akan selalu siap membantu. Benar kan, Dimas? Biung, kenapa Biung terlihat sedih sekali? Detak jantung adikmu tidak terdengar, Ratih. Biung sungguh mengkhawatirkan keadaannya. Tenanglah, Fatmini. Mudah-mudahan besok pagi kita akan mendapatkan cahaya matahari yang begitu terang. Kita berdoa saja kepada Sang Yang Widi. Iya, Kakang. Semoga saja. Telur emas. Kalian sudah kembali. Ayo, masuklah. Jadi telur emas itu sudah kembali, Paman. Kami senang melihatnya. Aku meragukanmu, Laksmi. Mungkin saja ucapan dengan hatimu berbeda. Kamu terlalu sinis, Narirati. Kita kan masih keluarga. Tidak mungkin kami berbuat macam-macam. Jika kalian mengaku diri kalian sebagai keluarga, maka kalian tidak akan mungkin menusukkan lebih baru. Apa maksudmu? Aku yakin kamu lebih tahu apa maksud aku. Rati, cukup. Jaga sopan santunmu. Maafkan perkataan putriku. Ya sudahlah. Sepertinya kedatangan kami ke sini tidak diinginkan. Kalau begitu, kami permisi dulu.
kecilkan suaramu, Lasmi. Nanti mereka mendengar. Kita harus menghancurkan mereka semua, Romo. Aku benar-benar sudah muak. Iya, ayo Lasmi. Romo, jadi telur itu sudah berhasil dikeluarkan. Iya Lasmi, tapi kamu tidak perlu cemas. Keadaannya mungkin sudah membusuk sekarang. Tidak mungkin, Romo. Romo jangan lupa, kalau telur itu bukan telur yang sembarangan. Berapa kali dia terancam, tapi tetap masih utuh, Romo. Tapi kali ini, kemungkinan telur itu sudah mati, Lasmi. Aku tidak percaya, karena dia sudah keluar dari waktu yang ditetapkan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tapi, aku yakin mereka pasti melakukan cara apapun untuk melindungi telur itu. Lasmi, Romo tidak ingin ada pangeran di istana ini. Manguntur akan hilang dari tangan Romo kalau sampai pangeran itu masih hidup. Kita tidak bisa berdiam diri begini terus, Lasmi. Kita harus melakukan sesuatu. Iya, Romo, aku tahu. Tapi Romo jangan panik seperti ini. Pangeran siapa yang kalian maksud? Telur emas itu, dia sudah berhasil keluar dari ular siluman. Tidak, ini tidak boleh terjadi. Telur emas itu tidak boleh selamat. Lalu apa rencanamu? Kita jangan melakukan apa-apa dulu. Kita harus merencanakan dengan matang. Lebih baik aku mencari Nagapati untuk memberitahukan hal ini. Kalian tunggulah di sini. Trisia sudah mengeluarkan telur itu dari dalam perutnya. Kurang ajar. Bodoh sekali ular itu. Iya, dia dipaksa untuk mengeluarkannya, Nagapati. Sama saja, Sambi. Itu dia tidak bisa dihandalkan. Seharusnya dia mempertahankan telur itu di dalam perutnya. Kalau menurutmu, Laksmi dan Dipangkaralah yang bodoh. Apa sih kerja mereka? Bukannya mereka sudah berjanji akan membuat Trisia kabur. Bagaimanapun caranya, kita harus merebut kembali telur emas itu. Sudahlah, Nagapati. Lebih baik kita lupakan saja telur itu. Untuk apa kita mempertaruhkan nyawa? Diam kamu! Aku harus menemukan telur itu. Kalau tidak, bayi yang lahir dari telur itu akan membunuhku. Jadi kematianmu ada di tangan anak di dalam telur itu? Benar sekali, Sambi. Itulah yang aku khawatirkan. Siapa yang mengatakan padamu? Suara gaib yang memberitahuku. Romo jadi semakin ragu, Lasmi. Apa kita sanggup mencuri telur emas itu? Penjagaan mereka sungguh ketat. Apa yang sedang Romo rencanakan? Kita harus cari orang, Lasmi, untuk meracuni telur itu. Nagapati, Romo. Dia punya racunnya. Tapi tua bangka itu malah menyuruh kita. Aku sudah menemui Nagapati. Lalu apa rencananya? Dia mempunyai rencana besar. Tapi kalian harus membantu. Apapun akan aku lakukan untuk membunuh telur emas itu. Bagus sekali, Dipangkara. Katakan, apa rencananya? Seperti rencana awal. Kalian harus mencuri telur emas itu dan memberikannya kepada Nagapati. Tidak, tidak mungkin. Aku dan Romo tidak mau melakukan itu. Kenapa? Apa kalian sudah mencobanya? Aku tidak mau terlibat langsung. Iya. Untuk tinggal di istana ini saja kami sulit. Ada satu hal lagi. Kalian harus membebaskan Trisia. Itu sangat sulit, Sambi. Tidak mungkin. Terserah. Kalian mau melakukannya atau tidak. Tapi ingat, masa depan rencana kita ada di tangan kalian. Jadi pikirkanlah baik-baik. Ini terlalu berbahaya untuk kami. Kami bisa terusir dari istana ini untuk rencana kalian. Tidak bisa, Sambi. Dipangkar. Kalau ingin bertindak, gunakanlah otak. Jangan mulutmu. Katakan pada Nagapati. Aku bersedia melakukannya. Jangan, Lasmi. Ini terlalu berbahaya.
Aku senang sekali mendengar semangatmu, Lastri. Sekarang, cepat laksanakan semua rencana kita. Secepatnya. Romo, bagaimana cara kita membebaskan Trisha? Dua penjaga itu belum pergi juga. Kamu bebaskan Trisha. Romo akan mencari ke rumah sakit. Iya, Romo. Terima kasih. Kamu sudah membebaskan aku. Tawanan lepas. Ayo kita ke sana. Ayo kejar! Tangkap! Trisha kabur. Ayo kejar! Ah, ternyata tidak sesulit apa yang aku bayangkan. Tahanan hilang. Mereka juga pingsan. Pasti ada penyusup yang masuk dan membebaskannya. Trisha bergerak. Eyang. Apa yang terjadi? Kita lengah, Eyang. Trisha kabur. Prajurit, cepat kejar. Jangan sampai lolos. Cepat! Barulah kejar. Rati, kembali ke kamar. Jaga telur itu. Jangan sampai hilang juga. Baik, Eyang. Adikku? Adikku? Adikku, di mana dia? Di mana adikku? Eyang, Romo! Eyang, Romo! Adikku Romo. Dewa Jagat Batara, ada apa lagi nih? Iyo. Iyo, telurku. Di mana telurku? Aku juga tidak tahu, Biu. Ketika aku kembali, telur itu sudah tidak ada. Jagat Dewa Batara, ujian apa ini? Kenapa telurku selalu menghilang? Ada apa, Respati? Telur emas itu, Romo, hilang lagi.
mungkin orang yang membebaskan siluman ular itu juga mengambil telur emas. Tapi Kanjeng, penjagaan di sini sangat ketat. Tidak mungkin ada yang bisa masuk. Lalu, siapa orang itu? Bisa saja dewa atau Nagapati. Karena mereka tahu kita telah berhasil mengambil telur emas itu. Romo, aku harus mendapatkan calon bayiku lagi. Tenang, Patmi. Kita akan segera mencari tahu siapa dalang di balik semua ini. Kebenangan. Siapkan prajurit. Daulat, Kanjeng. Apapun alasannya, kita harus mendapatkan telur emas itu. Rati, kira-kira siapa yang masuk ruangan ini? Kamu tahu? Aku tidak tahu. Yang pasti begitu aku kembali, telurnya sudah tidak ada. Semua cara sudah aku lakukan untuk menjaga calon bayiku. Tapi kenapa takdir selalu memisahkan kami berdua? Krishna, telurnya masih ada, Kanjeng Putri. Adikku. Krishna, apa kamu yang mengambil telur itu? Iya, Paman. Kenapa, Krishna? Kamu tidak boleh mengambil telur ini. Ini bukan mainan. Iya, aku tahu. Aku dan teman-teman melihat Kanjeng Putri Laksmi dan Kanjeng Dipangkara ingin mengambil telur ini. Krishna, kamu tidak boleh bicara seperti itu. Kamandanu, aku percaya pada Krishna. Terima kasih Krishna. Aku tidak tahu harus memberikan hadiah apa untukmu karena telah menyelamatkan calon bayiku. Aku tidak minta apa-apa, Kanjeng. Aku hanya mau nanti adik di dalam telur itu bermain bersamaku. Jadi kalau begitu, ini semua rencana Dipangkara dan juga Lasmi. Biar, aku sendiri akan mengusir mereka dari Manguntur ini. Jangan, Eyang. Biarkan aku saja yang melakukannya. Ayo, Krishna. Ini telurnya, Kakak. Terima kasih, Sami. Akhirnya telur ini kembali lagi padaku. Tapi itu tidak gratis, Kakak. Kamu harus memberikan aku imbalan. Tentu saja, Sandi. Sekarang katakan, apa yang kamu inginkan? Apa kamu berjanji akan menuruti semua permintaanku? Apapun untuk kamu, pasti kuberikan. Permintaanku cuma satu. Aku meminta kamu mengawini. Apapun untuk kamu, pasti kuberikan. Permintaanku cuma satu. Aku meminta kamu mengawini. Apa? Mengawinimu? Iya. Kenapa? Kaget? Bukankah kamu sudah berjanji akan menuruti semua permintaanku? Bukan begitu, Sambi. Tapi Maksudmu apa? Atau kamu mau menjilat ludahmu sendiri? baiklah, Sambi. Aku berjanji akan menikahimu. Tapi itu tidak sekarang. Kapan? Kapan itu? Kita akan menikah setelah semua urusanku selesai. Masih lama dong, Biung. Padahal aku sudah tidak sabar nih. Ingin buru-buru jadi anak Bopo Nagapati. Diam kamu Sengkung. Cerai. Senang banget yang sudah dapat telur emas. Hei, bocah gendeng. Mau apa kamu di situ? Hah?
Ajar! Ayo kita bantu Krishna. Ayo. Kamu lawan aku saja. Ayo maju. Tidak, tidak, jangan dekat-dekat. Tidak, tidak. Ampun. Akhirnya mereka kalah. Ya Bobo, jurus tangan besar. Ya. Pasti sekarang ini Ratih sedang menangis karena calon adiknya ada di tangan Nagapati. Benar sekali Laksmi. Calon pangeran Manguntur dan Kurawan yang selama ini mereka bangga-banggakan lenyap sudah. Selamat Romo, selamat buat kita berdua. Ini kemenangan buat kita Romo. Jangan tertawa kalian. Gigi kalian itu sungguh jelek. Siapa itu? Dasar kakek tua. Sudah mau mati saja, masih saja suka berbuat jahat. Ajar makhluk jelek. Bunuh kamu. Wele. Tangkap aku kalau bisa. Tangkap aku kalau bisa. Hitung sampai Marmut. Rasakan ini. Kasihan deh kalian. Itu namanya senjata makan tuan. Dasar marbut sialan. Belum juga berhasil menangkap marmut jelek itu. Datang yang satunya lagi. Kanjeng Putri, jangan marah-marah dulu. Kami kesini ingin minta telur emas. Telur emas? Asal kalian tahu, telur yang dipegang Nagapati bukannya telur emas, adalah telur busuk. Apa? Telur busuk? Kalian tidak akan pernah bisa menentang takdir dari Sang Hyang Widi. Seberapapun kalian mencoba untuk membunuh calon adik, kalian tidak akan pernah bisa. Pergilah, kalian tidak punya hak untuk tinggal di sini. Ratih! Ratih! Kurang ajar! Asal kalian tahu, telur yang dipegang Nagapati bukannya telur emas, adalah telur busuk. Apa? Telur busuk? Kalian tidak akan pernah bisa menentang takdir dari Sang Hyang Widi. Seberapapun kalian mencoba untuk membunuh calon adik, kalian tidak akan pernah bisa. Pergilah, kalian tidak punya hak untuk tinggal di sini.
Ratih! Ratih! Oh, aja. Sudah, Lasmi. Ayo. Kakang, aku dengar kamu telah menyelamatkan telur emas itu ya? Kamu hebat sekali, Kakang. Aku bangga padamu. Ah, Andini sayang, bikin malu aku saja. Aku benar-benar tidak menyangka, Kakang. Kamu benar-benar hebat. Kamu benar-benar hebat kalau jadi marmut. Biung, buka pintunya Biung. Aku dikejar penduduk. Biung. Siapa yang berani mengganggu istri seorang pendekar besar Tombajil? Kami tidak peduli. Kabur! Pak! Bajil! Kakang Bajil, Andini. Apakah kamu baik-baik saja, sayang? Iya, Kakang. Biung Duyanggi! Biung, ini menantumu datang. Biung, kalau Biung tidak mau membukanya, aku akan buka paksa. Waduh. Andini sayang, munduran. Apa kabar ibu mertua? Pergi kamu! Jangan panggil aku ibu mertua! Seharusnya putriku menikah dengan Dwi Pangga. Menikahku! Kapan? Lagi loyo macam kamu! Ibu mertua jangan sebut-sebut Arya Dwi Pangga. Arya Dwi Pangga telah mati. Tuh! Apa? Dwi Pangga! Dwi Pangga! Tidak ada yang bisa mengalahkan aku. Aku adalah pendekar sakti. Andini, Andini. Bajil, Bajil, aku kenapa Bajil? Bajil. Andini tolong aku. Aku terkena panah. Arya Dwi Pangga Andini. Bajil, Bajil, kamu siang-siang ngelindur. Aduh, aduh. Andini sayang, kenapa kamu meninggalkan aku? Kamu lebih suka aku jadi marmut ya?
Lihat Romo, warnanya sudah berubah lagi menjadi kemasan. Dan aku sekarang bisa mendengar detak jantungnya. Dewa Jagat Batara, terima kasih. Kau telah menyelamatkan anakku. Sepertinya rencana kita gagal, Romo. Kacau! Semua semakin tambah kacau, Laksmi. Apa yang harus kita lakukan, Romo? Apa kita kembali saja? Tidak. Kita tidak boleh pergi dari istana ini. Kalau kita pergi, keadaannya akan semakin sulit. Romo akan cari cara membujuk Kebo Winara agar mengizinkan kita tinggal di istana ini. Apa itu akan berhasil, Romo? Pasti berhasil. Karena Romo punya cara untuk membujuknya, Laksmi. Apa yang harus kita lakukan, Romo? Apa kita kembali saja? Tidak. Kita tidak boleh pergi dari istana ini. Kalau kita pergi, keadaannya akan semakin sulit. Romo akan cari cara membujuk Kebo Winara agar mengizinkan kita tinggal di istana ini. Apa itu akan berhasil, Romo? Pasti berhasil. Karena Romo punya cara untuk membujuknya, Laksmi. Lepaskan aku! Lepaskan! Jangan kurang ajar kalian! Kurang ajar! Kalian tahu siapa? Hah? Aku ini junjungan kalian! Lepaskan! Kanjeng berdua diperintahkan segera angkat kaki dari istana ini. Apa? Kurang ajar! Siapa yang sudah berani memerintahkan kalian? Aku yang menyuruhnya. Bawa mereka keluar dari istana ini dan pastikan mereka tidak akan kembali lagi. Kurang ajar kamu, Raden! Kamu tidak berhak mengusir kami! Lepaskan aku! Lepaskan! Aku ingin bicara dengan kamu, Mas Kebo Winara! Lepaskan! Kurang ajar! Lepaskan! Aku akan mengingat wajah kalian! Akan kubalas kalian! Kang Mas! Mereka telah berani menghinaku, Kang Mas! Termasuk dari Rati cucu Kang Mas! Telah berani berbuat kurang ajar padaku! Hukum mereka seberat-beratnya, Kang Mas! Cepat! Tutup mulutmu! Justru kalian yang harus dihukum! Karena kalian telah membuat kejahatan di tempat ini! Kalau kalian bertindak, seharusnya kalian berpikir masa-masa. Jadi paman juga ingin mengusir kami? Kalian yang menginginkan ini. Jadi, aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kamandanu, tolong jelaskan pada paman kalau semua ini hanya salah paham. Iya, Kamandanu. Berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Prajurit, seret mereka. Baik. Aku akan membalas kalian semua. Aku akan kembali ke ini. Tinggalkan, Mas. Ini penghinaan, Roh. Rati sudah berani mengusir kita. Perempuan yang tadinya bukan siapa-siapa sudah berani mengusir aku. Dan paman Kebo Winara juga tidak menganggap kita sama sekali. Sudahlah, Laksmi. Tidak perlu memusingkan masalah itu. Yang harus kita pikirkan sekarang adalah apa yang harus kita lakukan sekarang. Itu
Tidak, Romo. Aku tidak akan melupakan penghinaan ini. Justru aku akan mengingat terus masalah ini sebagai dasar bagiku untuk melangkah ke depan. Dan aku akan membuat semua orang di Manguntur ini bertukuk lutut di kakiku. Nagapati dan Dewi Sambi, sekutu-sekutuku yang terhormat, aku sengaja mengundang kalian ke istanaku ini untuk membahas kerjasama kita menghadapi musuh-musuh kita. Nagapati, Sambi, aku rasa kita perlu menggalang kekuatan baru untuk menghadapi mereka. Kalian benar. Kita harus menggalang kekuatan baru di samping kekuatan yang ada sekarang ini. Dan mulai sekarang, kalau kalian setuju, kita mulai semuanya dari sini. Dari Istana Banyu Biru ini, kita akan membangun kekuatan baru untuk menghadapi Istana Manguntur dan juga Kurawan. Bagaimana? Aku setuju. Aku juga. Kalau begitu, mari kita bersulang untuk kekuatan baru kita. Hari ini kita patut bersyukur karena telur emas ini telah kembali menjadi sempurna lagi. Kita wajib mengucapkan terima kasih kepada Sang Hyang Widi yang telah menolong kita. Aku juga ingin berterima kasih kepada kamu, Dipangga dan Kamandanu, karena demi kalian yang telah mengorbankan jiwa dan raga sehingga kalian bisa menyelamatkan telur emas ini. Sama-sama kan. Sudah menjadi kewajiban kami untuk memberikan segalanya demi keamanan Manguntur dan Kurawan. Sekali lagi, terima kasih. Romo, karena sekarang semua sudah kembali baik, izinkan saya untuk bisa membawa telur emas ini kembali ke Kurawan. Kembali ke Kurawan? Benar, Romo. Respati, aku kira bukan saatnya kamu kembali sekarang. Iya, Romo. Sebaiknya Romo dan telur itu tetap berada di sini. Tapi Rati, Romo masih banyak kewajiban yang harus Romo selesaikan di Kurawan. Lagi pula, tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan kan? Siapa bilang di sini tidak perlu dikhawatirkan? Asal kamu tahu, sekarang banyak penjahat yang mengancam kita dan telur ini. Saya janji, Romo. Saya akan menjaga telur ini dengan hati-hati. Ini bukan masalah hati-hati atau tidak. Asal kamu tahu, sekarang makin banyak orang yang berniat untuk menghancurkan telur ini. Bahkan Laksmi dan Dipangkara berkompak dengan mereka. Kamu rasa kamu akan kesulitan menjaga sendirian di Kurawan? Iya, lebih baik Romo dan calon adikku itu tetap berada di sini. Karena jika berada di sini, akan ada banyak orang yang menjaganya. Rati, sebagai seorang satria, rasanya tidak arif dan tidak berwibawa kalau selalu merepotkan orang lain. Respati, ini bukan saatnya untuk membuktikan kamu sebagai kesatria atau bukan. Tapi yang penting, bagaimana kita bisa menjaga telur ini tetap aman. Dan menurut Romo, lebih baik kamu tinggal di sini sampai anak ini lahir. Kalau begitu, aku akan pikirkan. Tidak perlu kamu pikirkan. Jawabannya sudah ada. Kamu harus tetap di sini. Lebih baik Romo dan calon adikku itu tetap berada di sini. Karena jika berada di sini, akan ada banyak orang yang menjaganya. Rati, sebagai seorang satria, rasanya tidak arif dan tidak berwibawa kalau selalu merepotkan orang lain. Respati, ini bukan saatnya untuk membuktikan kamu sebagai kesatria atau bukan. Tapi yang penting, bagaimana kita bisa menjaga telur ini tetap aman. Dan menurut Romo, lebih baik kamu tinggal di sini sampai anak ini lahir. Kalau begitu, aku akan pikirkan. Tidak perlu kamu pikirkan. Jawabannya sudah ada. Kamu harus tetap di sini. Kanjeng Romo benar, Kang Mas.
kita memang sebaiknya tinggal di sini sampai bayi kita lahir. Jadi aku mohon, Kang Mas mau menuruti permintaan Kanjeng Romo. Aku juga tidak mau terjadi apa-apa lagi sama telur kita. Tolong Kanjeng jangan pergi. Kita harus di sini sampai anak ini lahir. Baiklah Pak Mimi. Kalau begitu, kita akan tetap tinggal di sini. Kita harus mencari cara untuk menemukan Trisha. Karena cuma dialah yang bisa menghancurkan telur emas itu. Sampai kapanpun, telur emas itu tidak boleh menetas. Tunggu dulu Nagapati. Aku tahu betul apa tujuan Sambi untuk menghancurkan telur emas itu. Karena ancaman bagi bayinya untuk menguasai Kurawa. Tapi kalau kamu, aku, ya, apa tujuan? Untuk menghancurkan telur emas itu. Kenapa diam, Nagapati? Pertanyaan nomorku itu bukan pertanyaan yang sulit. Ayo jawab. Sial, jika aku menjawab pertanyaan kalian, itu sama artinya aku membongkar kedokku sendiri kalau aku ini adalah Tyakta. Sepertinya ada yang disembunyikan dari kita. Atau jangan-jangan kamu bermain curang di belakang kami. Tutup mulut kalian. Aku bukan orang yang suka menusuk dari belakang. Lalu kenapa kamu diam? Pertanyaan umum itu bukan pertanyaan yang sulit. Sekarang jawab. Dasar kalian berdua bodoh! Kenapa kalian mengajukan pertanyaan seperti itu? Seharusnya kalian berdua itu sudah tahu. Kalau telur emas itu sampai menetas, itu akan menjadi bahaya untuk kita. Dia akan bahkan dia bisa mengambil semua daerah, termasuk Banyu Biru. Dan kalau itu terjadi, kalian berdua jangan harap mendapatkan apa-apa. Tidak, Sambi. Itu tidak mungkin terjadi. Karena yang berhak menguasai Manguntu adalah Loh, aku tidak hanya ingin melihat telur emas itu hancur, tapi juga kehancuran dari ratu. Kalian tidak usah takut. Dengan bersatunya kekuatan kita, aku yakin apapun yang kita mau, pasti kita dapatkan. Inilah yang kutakutkan, Wisya. Trisha itu hanya dimanfaatkan oleh Nagapati. Iya, Yunda. Itu juga hal yang aku takuti. Tapi dia tidak bodoh. Dia keras. Dan juga tidak gampang dipengaruhi oleh orang lain, Yunda. Yunda. Maafkan aku, Yunda. Maafkan aku. Aku bersalah. Yunda jangan marah padaku. Bagaimana aku tidak marah padamu? Lihat apa yang kamu lakukan. Kamu membantu Nagapati. Maafkan aku, Yunda. Maafkan aku. Aku hanya memohon satu kata maaf dari. Kamu tahu kan siapa Nagapati? Dia yang membunuh orang tua kita. Maafkan aku, Yunda. Maafkan aku. Aku hanya memohon satu kata maaf dari.
Kamu tahu kan siapa Nagapati? Dia yang membunuh orang tua kita. Aku menyesal, Yunda. Maafkan aku. Maka dari itu aku datang meminta maaf padamu. Apakah aku harus percaya dengan semua ucapanmu? Percayalah, Yunda. Aku bicara dari lubuk hatiku, Yunda. Percayalah. Nagapati telah memanfaatkanku. Dan kini aku sadar apa yang kulakukan itulah kesalahan besar, Yunda. Seandainya aku percaya, apakah aku harus memaafkan pengkhianat sepertimu? Kamu bukan hanya mengkhianati, tapi kedua orang tua kita dan seluruh leluhur kita. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan jika nanti aku mati dan bertemu Romo dan Biu. Mereka tidak akan memaafkanku karena aku tidak bisa menjagamu. Aku berjanji, Yunda, aku akan menjadi lebih baik. Untuk merubah diri menjadi lebih baik itu tidak gampang. Tidak semudah yang aku katakan. Aku yakin, Yunda, asal Yunda mau membantuku untuk berubah, maka aku bisa melakukannya. Yunda, tuntun aku. Bantu aku, Yunda. Sebagai Yunda, pintu maaf selalu terbuka untukmu. Tapi di mata hukum, kamu bersalah. Dan kamu harus dihukum. Kamu tahu kan, hukuman bagi seorang pengkhianat di kaum kita? Tidak, Yunda. Jangan lakukan itu padaku. Aku tidak sanggup menerimanya hukuman itu, Yunda. Jangan. Aku tidak bisa menentukan apa-apa sekarang. Semua tergantung ratu kita. Aku bisa saja menolong. Karena bagaimanapun juga, kamu itu adalah adikku. Kalau begitu, maafkan aku, Yunda. Tolong maafkan aku. Kalau aku melakukan itu sama saja aku melanggar hukum yang sudah ada. Aku tidak adil kepada kaumku dan juga dirimu. Dengan atau tanpa hukuman itu, kamu tetap adikku. Semua ini untuk kebaikanmu, adikku.